Aroma cengkeh dan tembakau yang memikat jauh lebih dari sekadar aroma yang memenuhi udara. Itu adalah simbol yang sangat melekat dalam warisan budaya Indonesia yang kaya, perwujudan harum dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Lebih dari sekadar makna budaya, ini mewakili jalur kehidupan ekonomi yang vital, menopang jutaan kehidupan di seluruh Nusantara. Ini adalah aroma rumah bagi banyak orang, aroma komunitas, dan esensi identitas nasional yang unik. Kretek, rokok cengkeh ikonik Indonesia, sebuah produk seunik pulau-pulau itu sendiri, telah sangat membentuk budaya bangsa dan mendorong ekonominya selama lebih dari 1 abad. Dari awal yang sederhana di akhir abad ke-19, kretek telah tumbuh menjadi harta nasional, sangat terkait dengan sendi-sendi masyarakat Indonesia. Ini adalah pilar sektor pertanian, mendukung para petani, menyediakan pekerjaan bagi pekerja pabrik yang tak terhitung jumlahnya, dan memberdayakan pemilik usaha kecil di seluruh negeri. Namun hari ini, industri vital ini menghadapi ancaman yang meningkat dari berbagai sisi, termasuk larangan iklan yang semakin ketat yang membatasi jangkauan mereka, pemberlakuan peringatan kesehatan bergambar yang dirancang untuk menghalangi konsumen, dan kenaikan pajak tanpa henti yang mengancam akan membuat kretek tidak terjangkau bagi banyak orang. Peraturan-peraturan ini seringkali dibenarkan oleh masalah kesehatan masyarakat dan tekanan internasional, menekan industri ini, memberikan tekanan besar pada kemampuannya untuk berkembang. Ini menciptakan ketidakpastian dan kecemasan yang mendalam bagi jutaan orang Indonesia yang bergantung pada industri kretek untuk mata pencarian mereka. Dampaknya tidak dapat disangkal nyata. Mata pencarian yang tak terhitung jumlahnya berisiko karena pabrik-pabrik menghadapi penutupan dan pekerjaan hilang. Dan tradisi nasional yang vital, yang sangat terjalin dalam permadani budaya Indonesia, semakin terkepung menghadapi tekanan tanpa henti dari kebijakan domestik dan peraturan internasional. Perjuangan untuk masa depan kretek telah menjadi simbol yang kuat. Perjuangan untuk stabilitas ekonomi Indonesia, identitas budayanya, dan kedaulatan nasionalnya di dunia yang berubah dengan cepat. Tantangan kretek ada 2. Peraturan domestik yang semakin ketat dan kampanye anti-rokok global yang kuat. Kebijakan pemerintah, seperti larangan iklan yang ketat, peringatan bergambar dan kenaikan cukai, membuat industri ini makin sulit bertahan, terutama bagi produsen kecil. Tapi aturan ini bukan cuma buatan dalam negeri. Mereka sangat dipengaruhi oleh organisasi internasional dan gerakan yang didanai asing yang mendorong agenda anti-rokok global. Akibatnya, kebijakan Indonesia sering mencerminkan rekomendasi global, kadang-kadang mengorbankan realitas dan mata pencarian lokal. Pertanyaannya, apakah peraturan ini benar-benar melayani Indonesia atau memajukan agenda internasional yang mengabaikan konteks unik bangsa ini? Pengamat budaya Muhammad Sobari, seorang intelektual terkemuka di Indonesia, membawa perspektif unik dan kritis dalam perdebatan seputar rokok kretek. Ia adalah tokoh terhormat yang dikenal karena komentarnya yang berwawasan luas tentang berbagai masalah sosial dan politik, seringkali menantang kebijaksanaan konvensional. Dikenal akrab sebagai Kang Sobari, sebutan sayang yang mencerminkan sifatnya yang mudah didekati, dan hubungannya yang mendalam dengan budaya Indonesia, menawarkan perspektif yang berbeda, yang sangat berakar pada sejarah dan identitas budaya Indonesia. Ia mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas yang ada. Ia melihat gerakan anti-kretek bukan hanya sebagai inisiatif kesehatan masyarakat, tetapi sebagai bentuk neokolonialisme yang lebih berbahaya. Kepentingan global yang menggunakan retorika kesehatan sebagai kedok yang nyaman. Ia berpendapat bahwa kepentingan-kepentingan ini secara strategis memanfaatkan masalah kesehatan untuk merusak industri vital Indonesia, sebuah industri yang sangat terkait dengan warisan dan ekonomi bangsa. Industri ini menyediakan mata pencarian bagi banyak keluarga di seluruh Nusantara. Sobari berpendapat bahwa perusahaan farmasi, yang didorong oleh motif keuntungan dan raksasa tembakau multinasional yang berusaha mendominasi pasar global, keduanya mendapat keuntungan besar dari melemahnya posisi pasar kretek, menciptakan peluang bagi produk mereka sendiri untuk mendominasi. Sebuah produk unik dan signifikan secara budaya yang tidak dapat mereka tiru, memberikan kretek keuntungan yang berbeda di mata konsumen Indonesia. Ia memperingatkan bahwa pembuat kebijakan Indonesia, dalam upaya mereka untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat, berisiko secara tidak sengaja menjadi alat agenda asing,
dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan upaya lobi. Ini dapat menyebabkan adopsi kebijakan yang tidak benar-benar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan unik bangsa, berpotensi merugikan kepentingan Indonesia dalam prosesnya. Bagi Sobari, kretek jauh lebih dari sekadar produk komersial. Ini adalah mahakarya budaya, bukti kecerdikan dan seni Indonesia, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini adalah simbol inovasi, ketahanan, dan identitas nasional Indonesia yang unik yang membedakannya di panggung global. Kehilangan kretek, menurut Sobari, berarti menyerahkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar pangsa pasar. Ini akan mewakili hilangnya sebagian jiwa bangsa, elemen vital warisan budaya Indonesia. Kehilangan ini akan menjadi konsekuensi langsung dari menyerah pada kekuatan dan tekanan luar. Debat kebijakan seputar kretek, ia bersikeras dengan keyakinan teguh, harus selalu mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari budaya Indonesia dan kedaulatan nasional, menjaga kepentingan dan nilai-nilai bangsa. Debat ini tidak boleh semata-mata didorong oleh statistik dingin dan terpisah serta model ekonomi, tetapi oleh pemahaman mendalam tentang signifikansi budaya dan sejarah kretek. Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau dari Organisasi Kesehatan Dunia, FCTC, adalah inti dari tekanan global. Meskipun tujuan kesehatannya tampak mulia, pendekatan FCTC yang pukul rata mengabaikan peran budaya dan ekonomi unik kretek. Meratifikasi FCTC bisa berarti melarang cengkeh dalam rokok, secara efektif melarang kretek, dan memutuskan ikatannya dengan seni dan budaya Indonesia. Sobari memperingatkan bahwa ini akan menghancurkan jutaan mata pencarian dan menyerahkan kendali industri nasional kepada badan-badan internasional. Bagi Indonesia, keputusan untuk meratifikasi FCTC adalah ujian kedaulatan dan pelestarian budaya. Kretek bukan hanya ikon budaya. Ia adalah kekuatan finansial yang terjalin erat dalam struktur ekonomi Indonesia. Dampaknya terasa jauh melampaui ladang tempat tembakau ditanam dan pabrik tempat rokok kretek dibuat dengan cermat. Ini merupakan sumber pendapatan dan mata pencarian yang signifikan bagi sebagian besar populasi. Industri ini bertanggung jawab untuk menghasilkan ratusan triliun rupiah dalam bentuk cukai, kontribusi yang besar bagi kas negara. Pajak-pajak ini membentuk pilar penting pendanaan pemerintah, mendukung berbagai layanan publik dan proyek pembangunan. Aliran pendapatan ini sangat penting, mendanai segalanya, mulai dari proyek infrastruktur berskala besar yang menghubungkan komunitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga layanan kesehatan penting yang memastikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kontribusi finansial industri kretek menyentuh hampir setiap aspek masyarakat Indonesia. Jutaan orang bergantung pada industri ini. Ini bukan hanya tentang perusahaan besar. Ini tentang individu dan keluarga yang hidupnya terkait erat dengan kretek. Dari para petani yang mengolah daun tembakau dengan pengetahuan dan perhatian turun-temurun, hingga para pekerja pabrik, banyak di antaranya wanita, yang dengan cermat mencampur dan menggulung rokok kretek, memberikan pendapatan penting bagi keluarga mereka, hingga para distributor yang memastikan kretek mencapai setiap sudut Nusantara, dan para pengecer kecil, warung dan pedagang kaki lima, yang bergantung pada penjualan kretek untuk menopang mata pencarian mereka. Namun, seiring dengan kenaikan pajak, yang semakin membebani produsen dan konsumen, serta pengetatan peraturan yang membatasi produksi dan distribusi, produksi rokok legal menurun, menciptakan efek domino di seluruh rantai pasokan. Penurunan ini mengancam lapangan kerja dan pendapatan negara, membahayakan stabilitas ekonomi masyarakat yang tak terhitung jumlahnya yang bergantung pada industri kretek. Tekanan ini memicu pasar gelap yang berbahaya untuk rokok ilegal, industri bayangan yang berkembang pesat dari penghindaran pajak dan pengabaian peraturan. Perdagangan ilegal ini merusak kesehatan masyarakat karena produk-produk yang tidak diatur membanjiri pasar dan pendapatan pemerintah merampas pendapatan yang sangat dibutuhkan negara. Paradoksnya, situasi yang kompleks dan menantang bagi para pembuat kebijakan. Aturan yang lebih ketat menyusutkan industri legal, mendorong bisnis yang sah ke ambang kehancuran. Sementara produk ilegal berkembang pesat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pasar legal. Hasilnya, situasi yang merugikan bagi negara, yang kehilangan pendapatan pajak, produsen legal, yang berjuang untuk bersaing, dan konsumen, yang terpapar produk yang tidak diatur dan berpotensi berbahaya. Kelangsungan hidup industri kretek kini berada di persimpangan jalan,
menuntut pertimbangan cermat dan kebijakan yang seimbang yang melindungi kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Sobari memaparkan 4 alasan Indonesia harus menolak tekanan anti-tembakau global. Pertama, kretek adalah sumber pendapatan negara yang penting. Menghilangkannya akan mengganggu anggaran. Kedua, kretek adalah produk nasional yang unik, simbol identitas dan inovasi Indonesia. Ketiga, jutaan orang bergantung pada industri ini untuk penghidupan mereka, terutama di pedesaan dan komunitas yang terpinggirkan. Keempat, kretek telah terbukti tangguh menghadapi krisis ekonomi, menjadikannya aset nasional yang strategis. Melemahkan sektor ini demi agenda global akan merugikan diri sendiri. Indonesia membutuhkan kebijakan yang melindungi ekonomi, budaya, dan rakyatnya. Sobari mendesak strategi berani 3 bagian untuk Indonesia. Pertama, pemerintah harus tegas menolak ratifikasi FCTC, menjaga fleksibilitas kebijakan dan kontrol nasional. Kedua, pembuat kebijakan harus meninjau secara kritis dan menolak peraturan domestik yang mengancam kretek, menyusun aturan yang seimbang dan sesuai konteks. Ketiga, Indonesia harus secara aktif mempromosikan nilai budaya dan ekonomi kretek di dalam dan luar negeri, melawan narasi negatif global. Ini bukan tentang mengabaikan kesehatan, tapi tentang mempertahankan kedaulatan dan mata pencarian. Pemerintah berada di persimpangan jalan, melindungi industri vital, atau berisiko kehilangan landasan identitas nasional. Pilihan ini akan membentuk masa depan Indonesia untuk generasi mendatang. Perdebatan tentang kretek itu lebih besar dari sekadar kebijakan pemerintah. Ini tentang kesadaran masyarakat dan kebanggaan nasional. Sobari mengajak masyarakat Indonesia untuk mempertanyakan kampanye anti-rokok global dan menyadari nilai ekonomi dan budayanya. Gerakan anti-rokok seringkali didanai asing dan bersifat top-down, bukan dari bawah. Membela kretek berarti membela lapangan kerja, warisan budaya, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Kedaulatan sejati adalah membuat pilihan yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, bukan hanya mengikuti perintah internasional. Masa depan kretek dan kedaulatan nasional ada di tangan rakyat Indonesia. Masa depan kretek itu lagi di ujung tanduk, terjepit antara agenda kesehatan dunia dan akar budaya bangsa yang dalam. Industri ini adalah mesin ekonomi, jaring pengaman sosial, dan ikon budaya. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit, ikut saja aturan global, atau bikin jalur sendiri yang khas Indonesia, yang seimbang antara kesehatan dan warisan budaya. Ini lebih dari sekadar rokok. Ini soal kedaulatan di dunia yang makin terhubung. Kelangsungan kretek itu tergantung pada keberanian para pemimpin dan kemauan rakyat untuk mempertahankan apa yang khas Indonesia. Aroma cengkeh dan tembakau masih tercium, tapi sampai kapan, itu tergantung Indonesia.